Ya, salam dan selamat siang semuanya. Anak-anak saya kelas 10 SMA 3 Pekanbaru. Kembali berjumpa dengan saya di pembelajaran pertama kita melalui media YouTube. Anak-anak saya sekalian, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai pertumbuhan remaja menuju dewasa. Di pertemuan sebelumnya juga sudah saya jelaskan apa yang dimaksud dengan dewasa. Sekarang di pertemuan sekarang ini materi kita masih berhubungan mengenai pribadi yang bertumbuh dewasa. Di sini saya akan meringkas ke dalam dua materi secara langsung. Saya harap Anda mendengarkannya baik-baik. Yang pertama itu yang saya bahas adalah mengenai pertumbuhan secara jasmani. Yang berikutnya itu pertumbuhan secara spiritual. Ini penjelasannya mungkin cukup saya singkat saja. Untuk lebih jelasnya nanti ada tugas tambahan bagi Anda. Pertumbuhan secara jasmani sebenarnya sudah saya jelaskan juga di pertemuan sebelumnya. Kalau Anda sudah beranjak dari kanak-kanak menuju masa dewasa secara fisik atau secara jasmani pasti ada perubahannya, ya. Untuk laki-laki itu bisa kita lihat dengan mulai munculnya jakun. Ada juga mulai tumbuhnya bulu-bulu di sekitar badannya. Ada juga perubahan dari sisi suara. Untuk yang perempuan, saya rasa Anda juga yang perempuan sudah cukup mengetahuinya. Salah satu perubahan dari sisi jasmani anak yang sudah dewasa itu adalah masalah pubertasnya, ya. Tanpa saya sebut, saya rasa Anda sudah paham maksud saya. Itu dari sisi jasmani. Selanjutnya, materi berikutnya pertumbuhan secara intelektual. Secara intelektual, orang yang sudah dianggap dewasa itu tentu pola pikirnya berbeda dengan orang yang belum dewasa. Katakanlah kanak-kanak. Di pertemuan sebelumnya sekilas sudah saya bahas atau saya singgung, kalau dia masih memiliki sifat suka mandele atau merajuk, itu masih bisa dikategorikan belum dewasa. Artinya dia masih seperti kanak-kanak, ya. Dan contoh-contoh yang lainnya. Intelektual di sini itu maksudnya berhubungan dengan cara berpikir atau pola pikir, ya. Dalam materi ini ada 4 pola pikir yang harus dimiliki oleh orang yang sudah dianggap dewasa. Yang pertama itu disebut pola pikir
positif. Pola pikir positif artinya adalah merujuk kepada pemikiran yang selalu mencari sisi baik dalam segala hal. Saya ulangi, pola pikir positif adalah merujuk pada pemikiran yang selalu mencari sisi baik dalam segala hal. Pola pikir positif ini bertolak belakang dengan pola pikir negatif. Artinya, kebalikan dari pengertian pola pikir positif itulah yang disebut dengan pola pikir negatif. Adapun yang menjadi ciri-ciri orang yang memiliki pola pikir positif itu adalah yang pertama, yakin terhadap pendapat dan sikapnya. Yang kedua, mampu bertindak benar. Yang ketiga, yakin kepada kemampuannya. Yang keempat, merasa setara dengan orang lain. Yang berikutnya, sanggup menerima diri dan merasa berguna bagi orang lain. Yang keenam, menerima pujian secara wajar. Yang ketujuh itu tidak bersedia didominasi atau dikendalikan oleh orang lain. Yang kedelapan, sanggup mengakui perasaan dalam dirinya, baik yang positif maupun yang negatif. Yang kesembilan, menikmati hidupnya. Yang kesepuluh, peka terhadap kebutuhan atau keadaan orang lain. Itu mengenai pola pikir positif. Pola pikir yang kedua itu disebut pola pikir proaktif. Pola pikir proaktif adalah berpikir aktif serta mampu mengontrol situasi dengan lebih dahulu memikirkan sesuatu yang akan terjadi daripada menunggu sesuatu hal terjadi, serta mampu memberikan solusinya. Itu pengertian pola pikir proaktif. Yang ketiga disebut pola pikir kritis. Pola pikir kritis artinya proses mental untuk menganalisis atau mengevaluasi informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan, pengalaman, akal sehat, atau komunikasi. Jadi itu adalah pengertian pola pikir kritis. Yang terakhir disebut pola pikir komprehensif. Pola pikir komprehensif artinya berpikir secara menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan atau sudut pandang. Saya ulangi, pola pikir komprehensif artinya berpikir secara menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai aspek atau sudut pandang. Jadi itu dia harus Anda pahami bahwa bagi orang yang sudah dewasa, dia harus memiliki keempat pola pikir tersebut, ya. Adik-adik saya sekalian, kalau kita baca
di Alkitab sebenarnya cukup banyak tokoh-tokoh Alkitab yang dibahas atau dibicarakan profil kehidupan mereka dari masa kanak-kanak sampai mereka remaja, berikutnya sampai dewasa. Ada beberapa tokoh yang bisa kita jadikan bahan acuan. Yang pertama itu misalnya tokoh Musa. Yang berikutnya tokoh yang bernama Samuel. Ada juga tokoh yang bernama Daud. Ada juga tokoh yang bisa kita jadikan acuan itu Salomo. Di Perjanjian Baru salah satu tokoh yang terkenal itu Tuhan Yesus. Anak-anak saya sekalian, dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang kita kenal pada saat ini, tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi, mereka memiliki satu perbedaan khusus dari masa pertumbuhannya, artinya dari masa kanak-kanak sampai mereka dewasa. Maksudnya tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi itu memiliki satu perbedaan khusus dengan tokoh-tokoh duniawi yang mungkin sudah Anda ketahui profilnya, ya. Di manakah letak perbedaan tokoh-tokoh yang di Alkitab dengan tokoh-tokoh yang ada di duniawi ini? Dari proses pertumbuhan mereka sampai mereka dewasa, perbedaannya itu terletak dalam satu kata kunci, yaitu hikmat. Tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi itu mereka memiliki hikmat. Berbicara mengenai hikmat itu bukan membahas mengenai kepintaran. Berbicara hikmat itu bukan membahas masalah intelijensi seseorang. Banyak orang yang pintar, orang yang memiliki intelijensi tinggi, tetapi mereka belum tentu memiliki hikmat. Hikmat tidak dipelajari di sekolah atau di kampus atau lembaga-lembaga apapun, ya. Hikmat menurut Alkitab itu diperoleh dengan cara seseorang itu harus dekat dan taat kepada Tuhan, ya. Saya ulangi, hikmat itu menurut Alkitab diperoleh hanya dengan cara seseorang itu harus dekat dan taat kepada Tuhan. Jadi saya berharap kepada anak kelas 10, Anda semua itu di samping memiliki keempat pola pikir yang sudah saya jelaskan tadi, tentunya saya berharap Anda juga memiliki hikmat. Caranya itu sudah saya kasih tahu. Anda harus dekat dan taat kepada Tuhan. Berbicara mengenai hikmat, itu bisa Anda baca tolong didengar baik-baik. Yang pertama itu di kitab 1 Samuel 2 ayat 26. Yang berikutnya 1 Samuel 3 ayat 19. Berikutnya 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 28. Berikutnya 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 9 dan
seluruh kitab-kitab Amsal. Amsal itu kalau di bahasa Indonesia kan artinya adalah hikmat, ya. So, sampai di sini saya harap Anda bisa memahami, bisa paham, dan bisa menjalankan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Di samping Anda harus memiliki 4 pola pikir yang sudah saya jabarkan tadi, yang paling utama itu Anda harus memiliki hikmat, ya. Selanjutnya sebagai tugas bagi Anda, oke, ladies and gentlemen, untuk menambah wawasan Anda mengenai materi yang kita bahas ini, saya minta Anda baca mengenai kisah Tonya Harding. Sekali lagi, tolong Anda baca kisah Tonya Harding. Anda searching menggunakan media yang Anda pakai. Tonya Harding ini seorang atlet berkebangsaan Amerika. Yang kedua, tolong Anda baca riwayat Samuel yang ada di Perjanjian Lama. Berikutnya, tugas Anda adalah tolong Anda buat kesimpulan mengenai cerita mereka berdua dan apa yang mereka lakukan ketika mereka diperhadapkan dengan masalah mereka. Maksudnya, si Tonya Harding itu dia memiliki masalah, apa solusi atau apa jalan keluar yang dia perbuat. Begitu juga dengan Samuel. Dalam cerita riwayat Samuel di Perjanjian Lama itu, dia juga diperhadapkan dengan masalah, apa solusi atau jalan keluar yang dia perbuat. Itu dulu yang bisa saya sampaikan kepada Anda. Akhir kata, mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Anda. Selamat beraktivitas, selamat siang, salam, Tuhan memberkati.